Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Jelang Pilkada, dan Anda juga dapat memberikan pertanyaan kepada sejumlah narasumber kami melalui sambungan telepon di 021 5111 111. Dan kita akan kembali bertanya dengan Bang Riza Patria. Tadi Bang Emrus mengatakan bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan lumbung suara. Apakah memanasnya Pilgub di Jawa Barat ini merupakan strategi yang diterapkan oleh beberapa partai politik pengusung dari para pasangan calon memang gubernur? Betul ya, ini lumbung Jawa Barat, kebetulan tiga-tiganya running ya di Pilkada 2018. Kemudian kedua, kenapa begitu dianggap menohok itu ganti presiden? Selain tadi viral, tadi saya sebutkan, memang di Jawa Barat ini Pilpres 2014 Pak Jokowi kalah. Ya, jadi lebih teman-teman pendukung Pak Jokowi ini lebih sensitif memang di Jawa Barat kan begitu, karena Pilpres 2014 Pak Jokowi kalah di situ, gitu loh. Nah survei juga kebetulan ya mohon maaf survei pasangan Hasanah juga kan di bawah, paling bawah itu, gitu loh. Jadi memang perdebatan atau kampanye di Jawa Barat ini seru, gitu loh. Nah, kalau di Jawa Tengah katakanlah pasangan incumbent kan merasa pede. Nah, kalau di Jawa Barat lain, beda gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang cukup katakanlah menohok begini, jadi lebih sensitif itu reaksinya. Tadi saya setuju, nggak usah berlebihan, reaksinya biasa saja, nggak usah marah-marah. Jadi katakanlah karena orang mau kalah jadi marah-marahnya diluapkan, nggak usah, harusnya lebih tenang ya kan, mencari simpati. Betul tadi Bang Ermus kan, nggak usah jadi konflik, jadi malah nggak membangun simpati, tenang aja. Kalau merasa ada yang dirugikan, ada mekanisme hukumnya, ada aturan, laporkan gitu. Kami juga sama, kami juga melaporkan, gitu loh. Silakan. Nanti KPU yang akan menyikapi, dipanggil. Yang penting KPU Bawaslu adil. Jangan main keluarkan statement berita salah, ini nggak boleh juga, didengarkan dulu pendapat, dicek di mana kesalahannya. Kemudian tadi Mas Fadli betul, sanksinya juga harus yang wajar, rasional, jangan berlebihan. Saya kira kita bersyukurlah demokrasi kita, ya kita bangsa yang sangat besar, yang sangat heterogen, banyak perbedaan di antara kita, tapi sejauh ini sangat baik lah. Di bangsa-bangsa lain itu luar biasa, kita ini bangsa yang besar, bangsa yang baik. Coba kita lihat di Malaysia kan, ya oposisi menang kan luar biasa. Tapi yang luar biasa juga di sana, dalam waktu hitungan hari dia bisa perlakukan mantan Perdana Menteri sedemikian. Gitu, jadi pesakitan dan sebagainya gitu. Jadi kekuasaan di sana luar biasa kan gitu. Kalau di kita ini kan nggak semudah itu kekuasaan menggunakan kewenangannya, gitu loh. Sekalipun diyakini salah pemimpinnya seperti banyak kan diyakini salah, tapi kan ada kekuasaan yang menurut saya terlalu cepat gitu prosesnya gitu loh. Nah itu kan lain sama negara kita negara demokrasi, orang yang nyata-nyata salah aja tidak bisa langsung dipersalahkan, ada mekanismenya, ada prosesnya, ada hak jawab, ada hak pembelaan. Itulah negara demokrasi yang sejati seperti Indonesia. Itu yang jelas salah, apalagi ini yang belum tentu orang salah. Nah, jadi saya kira kita semua harus tenang, kita bangun demokrasi kita dengan baik. Silahkan tadi betul Bang Ermus, setiap kontestasi itu ingin menawarkan sesuatu yang berbeda gitu. Kebetulan ada sekelompok masyarakat menawarkan sesuatu yang berbeda, hashtag ganti presiden 2000 itu sesuatu yang beda, tapi tidak mengarah pada nama. Sehingga sampai hari ini KPU dan Bawaslu juga, kita sendiri di DPR dengan pemerintah yang menyusun undang-undang tidak pernah terpikir hal itu, tidak pernah terpikir. Sehingga dari rumusan yang kita susun bersama antara pemerintah dan DPR, KPU dan Bawaslu, itu tidak masuk dalam kampanye. Itu tidak bisa dipersalahkan dari segi apakah hashtag itu salah, tidak salah, gitu loh. Dan itu juga masyarakat perlu tahu, gitu loh. Nah, ke depan nanti kita rumuskan apakah yang seperti ini mau dianggap tidak boleh, kan begitu Pak Fadli. Boleh juga kita diskusikan ke depan. Nah, tapi juga kita akan larang kalau gitu, jangan juga menjual-jual incumbent kan gitu Bang Ermus. Jadi harus adil. Kalau tidak boleh ada dorongan orang ganti presiden, tidak boleh juga ada dorongan 2 periode dan sebagainya. Jadi harus adil. Tapi apa yang terjadi sekarang menurut saya sudah cukup baik lah. Kita sikapi secara sportif, berjiwa besar dan secara baik, dan betul tadi Bang Ermus, jangan ribut, jangan konflik. Baik Bang Riza.
Bang Emrus, ini kita melihat bahwa seperti di Jawa Barat, Gerindra dengan sekutunya PKS PAN ini terlihat sekali memetakan bahwa kita merupakan salah satu pendukung tagar 2019 ganti presiden. Lalu kalau kita hubungkan dengan Pilgub di Sumatera Utara yang mana Gerindra berkoalisi dengan partai pendukung 2 periode, Jokowi 2 periode gitu, di mana mengusung era Mas, ya kan, ada Nasdem, ada Hanura di situ gitu. Ini seperti apakah ini merupakan strategi komunikasi yang nantinya mengarah ke calon alternatif di Pilpres? Baik, kalau saya melihat perilaku komunikasi politik kita di Indonesia, khususnya perilaku politik, sangat cair. Artinya tidak bisa kita buat suatu model yang konstan. Jadi sangat berubah-ubah. Jadi saya selalu mengatakan itu model komunikasi politik atau model politik yang tak bermodel. Kenapa saya tidak mengatakan tidak bermodel? Karena bisa berubah-ubah, gitu ya. Bermodel tapi tidak bermodel. Iya, modelnya itu yang tidak bermodel itu. Ya, oleh karena itu kita melihat bahwa masing-masing daerah di satu sisi seperti di pembukaan tadi mereka satu kelompok, di sisi lain mereka berseberangan. Jadi tidak ada jaminan. Bahkan nanti Pilpres pun saya terus terang mengatakan bahwa partai yang sudah seolah-olah mendukung atau katakanlah memberikan arah dukungan terhadap paslon tersebut tidak ada pasti, tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap mendukung. Misalnya katakanlah, misalnya Gerindra berkoalisi dengan PKS, belum ada jaminan itu 100%. Demikian juga partai-partai pengusung Joko Widodo, bisa saja itu berpindah ke salah dari dua pasang atau membentuk. Nah, oleh karena itulah betapa cairnya dinamika politik kita di Indonesia. Kenapa demikian? Karena politisi kita, partai kita di Indonesia adalah cenderung katakanlah perilaku komunikasi politiknya adalah perilaku politik yang pragmatis, tidak ideologis. Kalau dia berbasis kepada ideologis, sebenarnya koalisi sudah dibangun sekitar bila perlu 20 tahun yang lalu. Ini kan menjelang pemilu nanti, Pilpres baru mereka. Maka selalu saya mengatakan ini bukan koalisi, kerjasama partai. Karena kalau koalisi itu ideologis, dia menang atau kalah mereka tetap harus bersatu. Tetapi ini bisa berubah tiba-tiba. Bahkan kita melihat contoh kasus di katakanlah di Sumatera Utara. Kemarin partai Nasdem itu mendukung incumbent gitu ya. Akhirnya bergeser lagi menjadi mendukung era Mas. Padahal kalau kita bicara ideologis, harusnya begitu calon yang didukung tidak jadi maju lebih baik di luar dukungan. Jadi sehingga konsistensi ada di situ. Tetapi saya melihat bahwa partai-partai kita Indonesia sangat cair, bisa berubah. Maka selalu saya mengatakan memahami perilaku komunikasi politik kita di Indonesia, pahamilah panggung belakang mereka. Jadi mereka ini belakang panggung bersahabat ini. Di depan panggung bisa saja berbeda. Jadi kita harus pahami panggung belakang mereka ini. Karena kalau kita lihat dari ini ya koalisi di daerah maupun di pusat ya. Betul, bisa berubah itu. Ya, kita tahan dulu Bang Emrus. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Sama Pak Syahril, Jakarta Selatan. Iya, silakan Pak Syahril. Ya, yang pertama, ya, demokrasi kita ini bukan demokrasi barbar. Demokrasi kita ini demokrasi Pancasila. Jadi yang memperkuat persatuan, yang memperkuat rasa kita, beragama, memperkuat rasa kita kebersamaan, memperkuat rasa kita itu untuk sejahtera rakyat. Nah, kaitannya dalam sejahtera rakyat ini, dalam konteks ini, yaitu pilkada ini, ya jangan di luar konteks begitu. Jadi di dalam konteks itu sendiri. Jadi jabarkanlah apa konteks-konteksnya itu. Ya jangan kita langsung masuk kepada melompat pada Pilpres begitu. Ini sebuah permasalahan. Dan satu lagi dengan bapak-bapak kita ini ya, khususnya bapak kita dari Gerindra, masyarakat ini rakyat ini sudah cerdas, Pak. Ya, jadi jangan bapak terlalu tinggi, gitu. Kesian saya dengan Pak Prabowo. Masyarakat kita ini sudah cerdas sekali. Demokrasi kita ini bukan demokrasi barbar, jangan di luar konteks penjelasan saya. Ya, saya kasihan. Karena rakyat ini sudah tahu betul bagaimana siapa yang akan dipilihnya. Sudah mengerti betul siapa yang sebenarnya Pancasila, siapa yang bukan, siapa yang sebenarnya demokrasi Pancasila, siapa yang mengatakan demokrasi barbar. Jelas sekali sekarang ini. Jadi kembali dari masyarakat, ada konteksnya lah. Ya, insya Allah. Ya, jadi ada beberapa aneh. Kalau di luar konteks nanti ubah, makan sendiri. Jadi rugi sendiri. Pesan saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahril dari Jakarta Selatan dan kita akan menanggapi pertanyaan dari Pak Syahril namun usai jeda berikut ini.